إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Di era berkembangnya modernisasi pada saat ini muncul sebuah fenomena yang berbahaya. Muncul sebuah fenomena menghujat atas salah satu di antara sekian syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan yaitu syariatul hijab. Mereka menganggap bahwasanya hijab merupakan syariat yang kuno. Mereka menganggap bahwasanya hijab merupakan ajaran yang kaku dan primitif yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Perkataan ini semarak dan ucapan-ucapan tersebut disadari ataupun tidak merupakan kepanjangan tangan dari konspirasi musuh-musuh Islam kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan cahayanya walaupun orang-orang kafir membenci. Di sana ada 3 golongan yang selalu menghujat syariat ini, yang tidak ingin mengerti tentang syariat al-hijab. Di antaranya yang pertama, mereka adalah orang-orang kufar yang menginginkan kehancuran bagi kaum muslimat agar mereka bisa bergaul bebas dan bersyahwat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang muslim yang membeo kepada dunia barat, bahkan mengatasnamakan diri mereka sebagai cendekiawan Islam dari kalangan liberaliyun, dari kalangan aklaniyun. Dan ini lebih berbahaya karena merusak Islam dari dalam. Kemudian yang ketiga, yaitu kaum muslimin yang notabene mereka jahil di dalam perkara agama, sehingga mereka pun ikut arus dengan perkembangan yang ada sampai mengatakan bahwasanya hijab merupakan syariat yang tidak manusiawi. Suara sumbang tersebut terus disebarkan, terus digodok dan viral di medsos media sosial. Padahal hukumnya jelas, perkaranya gamblang. Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan perkara ini di dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Ada 4 kita ambil, 2 dari Al-Quran dan 2 dari Sunnatul Mustafa alaihi salatu wassalam. Dari Al-Quran yang pertama yang terdapat dalam surat Al-Ahzab
Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada putri-putrimu, dan katakan kepada istri kaum muslimin agar mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Tujuannya supaya mereka lebih dikenal dan tidak mudah diganggu oleh kaum laki-laki dan orang-orang yang fasik. Dari ayat ini menegaskan tentang wajibnya perkara hijab, dan di antara bukti bahwasanya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya berhijab, haditsatul ifk yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha tertinggal dari rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Aisyah tertidur. Kemudian tidak lama setelah itu didapati oleh rombongan berikutnya yang di sana berada Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Ketika melihat Aisyah tertidur, Safwan beristirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kata Aisyah. Fastaiqattu bi istirja'ihi hina arafani. Aku pun bangun ketika mendengar istirja'nya. Fa khammartu wajhi bi jilbabi. Kemudian aku pun menutup wajahku dengan jilbab saya. Ini menunjukkan bahwasanya istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam mereka berhijab. Istri para sahabat mereka berhijab dan putri-putri mereka berhijab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam surat yang sama Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian ada keperluan, ingin bertanya, ingin meminta sesuatu kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian meminta dari belakang hijab, tidak tampak. Meminta dari belakang tabir. Tujuannya apa? Dzalika adharu liqulubikum wa qulubihim. Karena ini dapat mensucikan hati-hati kalian dan hati-hati mereka. Ini perintah yang jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hijab. Ketika diberikan kepada mereka ayat ini, mereka mengatakan ini khusus untuk istri Nabi alaihi salatu wasallam saja, bukan untuk keumuman kaum muslimat. Maka ini dipantau dari dua sisi. Yang pertama, bi'anil ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadi patokan itu keumuman lafadznya dan bukan pengkhususan sebab turunnya. Ketika ini hukumnya wajib bagi istri Nabi, maka wajib bagi kaum mukminat. Kemudian dari sisi yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, dzalika adharu liqulubikum wa qulubihim. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada istri-istri Nabi untuk meminta tambahan kesucian. Padahal mereka adalah wanita-wanita mutahhirat yang suci, bahkan muharramat ala ghairihi. Diharamkan untuk menikah setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka sudah suci, akan tetapi diminta untuk menambah kesucian tersebut dengan menggunakan hijab pada tubuh mereka. Ini yang suci diperintahkan, lantas apalagi bagi kaum muslimat yang belum ada tazkiyah bagi mereka. Lebih utama dan lebih utama untuk menutup tubuh mereka, dan ini merupakan bentuk kesucian. Ini dua ayat dalam Al-Quran. Kemudian dua hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah sahihah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahi ilaihi yaumal qiyamah."
Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dalam keadaan sombong, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat wajah mereka pada hari kiamat. Sebagian kaum mukminat memandang lafaz ini umum, berarti bagi laki-laki dan bagi perempuan gak boleh isbal. Sehingga Ummu Salamah pun bertanya kepada Rasulullah, "Fa kaifa yasna'un nisa bi dhuyulihin?" Wahai Rasulullah, lantas apa yang akan diperbuat wanita dari sisa kainnya, dari bagian mereka? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Yurkhina shibran." Panjangkan satu jengkal untuk menutupi. Kembali Ummu Salamah iskal dan bertanya, "Ya Rasulullah, idzan tankashifu aqdamuhum." Kalau satu jengkal masih akan terlihat telapak kaki mereka. Nabi alaihi salatu wassalam kemudian bersabda, "Fayurkhina dhira'an la yazidna alaih." Kalau begitu, perpanjang satu hasta, jangan lebih dari ukuran tersebut. Di sini ikhwani hafizakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya telapak kaki kaum wanita aurah. Dan ini disepakati oleh Imam Al-Albani yang memiliki pendapat yang lain. Beliau sepakati perkara ini. Bahkan dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, beliau membuat satu judul khusus tahta unwan qadamal mar'ati aurah. Telapak kaki wanita aurah. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi pada perkara ini, telapak kaki wanita diperintahkan untuk ditutup, wahya aqallu fitnah. Fitnahnya tidak seberapa, tidak menjadi magnet yang akan menarik kaum pria. Diperintahkan untuk ditutup, apalagi wajah yang menjadi mahasinul mar'ati wa jamaliha, yang menjadi sumber keelokan seorang wanita dan kecantikan mereka, serta sumber fitnatiha. Maka ini lebih dan lebih untuk ditutup. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, yang terakhir, yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Suatu ketika sahabat Mughirah bin Syu'bah mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azkuru lahu imra'atan akhtubuha." Aku mendatangi Rasulullah untuk menyampaikan kepada beliau seorang wanita yang ingin aku lamar, yang ingin aku bina, meminta nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fanzur ilaiha fa innahu ajdara an yu'dima bainakuma." Lihatlah wanita tersebut, karena itu dapat melanggengkan hubungan, melanggengkan pernikahan. Fa'ataitu imra'atan min al-ansar, kata Mughirah. Kemudian aku mendatangi seorang wanita dari kalangan Ansar, penduduk Madinah. Fa khatabtuha li abiha. Kemudian aku meminta izin, ingin meminang perempuan tersebut lewat bapaknya. Fakariha dzalik. Sang bapak merasa berat, anaknya enggak mau dilihat. Mungkin karena kecemburuan yang tinggi, takut setelah itu anaknya tidak dinikahi. Bapaknya merasa berat. Fa akhbartuhu biqauli Nabi alaihi salatu wassalam, kata Mughirah. Aku pun menyampaikan kepada sang bapak nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa sami'tu dzalika al-mar'ah wa hiya fi khidriha. Kemudian aku mendengar suara perempuan tersebut dari dalam pengitannya. Aku mendengar suara perempuan tersebut dari dalam rumahnya, dari dalam kamarnya. Sambil mengatakan, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraka bi an tandur fandur." Kalau Nabi sudah memerintahkan engkau untuk melihat, maka monggo silakan dilihat. Ini jalan. Kata Mughirah bin Syu'bah, "Fanadhartu ilaiha wa tazawwajtuha." Aku pun melihatnya dan aku pun menikahinya. Ikhwani hafizakumullah, yang ingin kita garis bawahi pada hadis ini menunjukkan bi anna nisa'al mu'minati muhtajibat.
perempuan kaum mukminin mereka adalah berhijab. Oleh sebab itu Nabi memerintahkan untuk melihat. Warrajulu la yajuzu an yanzura al-mar'ata illa idza kana khatiban. Dan seorang laki-laki dahulu tidak diperbolehkan untuk melihat seorang wanita melainkan dalam keadaan meminang atau melamar. Oleh sebab itu Mughirah bin Syu'bah datang meminta izin kepada bapaknya. Kalau seandainya wajah-wajah mereka dibuka, lantas apa perlunya mendatangi sang ayah meminta izin untuk melihat putrinya? Ini semua merupakan dalil baik dari Al-Quran dan sekian banyak dari hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan akan syariat al-hijab. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada permulaan pekan ini kita dikagetkan dengan sebuah berita adanya salah satu universitas di kota Jogja atau di provinsi Jogja mengatasnamakan diri mereka sebagai Universitas Islam mengeluarkan ketetapan akan larangan menggunakan cadar bagi seluruh mahasiswi. Mereka sekali lagi mengidentikan cadar dengan terorisme. Mereka mengidentikan cadar dengan radikalisme. Tuduhan yang amat sangat fatal, yang tidak memiliki bukti. Apakah sampai di situ tidak? Berlanjut musibah bagi kaum muslimin. Loncat dari Jogja menuju Sumatera pada hari yang lalu Kamis, bertepatan dengan 26 Jumadal Akhir 15 Maret 2018 miladi. Sebuah institut yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Institut Islam di Bukit Tinggi Sumatera mengeluarkan ketetapan larangan akan menggunakan cadar di semua lini-lini akademik. Mereka hujat syariah cadar, mereka hujat syariah hijab, mereka larang di seluruh fakultas yang ada. Bahkan tidak hanya itu, salah satu dari organisasi masyarakat yang mengatasnamakan diri mereka sebagai salah satu ormas Islam mengeluarkan fatwa tarjih bahwasanya cadar tidak ada dalilnya, la minal Al-Quran wala minas sunnah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh kalimat yang besar yang keluar dari mulut-mulut mereka. In yaquluna illa kadhiba. Mereka tidak mengatakan kecuali kedustaan. Dan ini merupakan misi-misi dan makar musuh-musuh Islam. Mereka memerangi syariat cadar ini dari dulu kala dengan 3 misi mereka. Yang pertama, memerangi cadar dengan ucapan dan pena. Mereka tulis melalui sarana elektronik dan media-media percetakan yang ada. Mereka sebar, mereka tebarkan syubhat-syubhat bagi kaum muslimat sehingga mereka semakin fobi terhadap Islam. Kalau sudah misi yang pertama mereka anggap tidak mendapatkan hasil, tidak banyak menjatuhkan korban, mereka tanpa dosisnya. Yang kedua yaitu memerangi hijab dengan cara kekerasan dan teror. Di antaranya yang berhijab diadili, yang berhijab dihukum, atau yang berhijab akan dilepaskan hijabnya bahkan di tempat-tempat umum sebagaimana yang terjadi di negeri-negeri kufar.
atau setelahnya, bagi pegawai-pegawai dilarang untuk membawa wanita yang berhijab, baik itu istri mereka, saudari mereka, nenek mereka, atau ibu mereka dan putri-putri mereka, sebagaimana yang terjadi di Turki pada tahun 1926 Masehi. Kalau sudah dua misi ini belum mujur, belum banyak menjatuhkan korban, mereka tambah dosisnya, tapi dengan cara yang halus, yaitu mereka rubah jilbab syar'i menuju ke jilbab modis. Mereka rubah fungsi hijab sebagai penutup aurat kaum wanita. Mereka rubah sebagai hijab yang penuh dengan perhiasan, ujung-ujungnya sama, fitnah bagi kaum laki-laki. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam fungsi manfaat yang besar dari sebuah hijab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas hikmah semuanya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang dia ciptakan? Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut lagi maha mengetahui. Sehingga tidak ada kebaikan sedikit pun yang terluput dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan diterapkan dalam agama ini. La yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tidak salah dan tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Oleh sebab itu syariat hijab ini ditetapkan sejak zaman Nabi alaihi salatu wasallam dan tidak akan bisa dirubah, tidak akan bisa hilang sampai hari kiamat. Oleh sebab itu, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan, "Walam tazal adatun nisa'i qadiman wa hadithan yasturna wujuhahunna 'anil ajanib." Sampai detik ini, kebiasaan kaum wanita, baik zaman dahulu sampai zaman sekarang, mereka menutupi wajah-wajahnya dari ajanib, orang asing yang bukan mahram. Ini kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Bahkan di antara sebagian para ulama menukilkan dan berani menukilkan kesepakatan kaum muslimin akan syariat ini. Di antaranya dinukilkan oleh Al-Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar, perkataan Ibnu Ruslan. Beliau menukilkan, naqala ittifaqul muslimin ala min'in nisa'i an yakhrujna safiratil wujuh. Kesepakatan kaum muslimin melarang putri-putri dan kaum wanita, kaum muslimat untuk keluar dari rumahnya dalam keadaan terbuka wajah mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita sabat, ketetapan di dalam menjalankan berbagai macam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan basirah kepada kaum muslimin agar mereka bisa menjalankan Islam ini secara kafah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus salah.